Oke, jumpa lagi di video ini teman-teman. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya yang bagi teman-teman yang baru nonton di sini, silakan nonton video sebelumnya soal latar belakang munculnya aliran teologi dalam Islam. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi dua aliran, yakni Qadariyah dan Jabariyah. Dua aliran yang membahas soal permasalahan apakah manusia punya kehendak bebas dalam melakukan tindakannya atau tidak gitu. Sebagai makhluk Tuhan, apakah manusia punya kemerdekaan penuh gitu. Nah, kita mulai di Qadariyah terlebih dahulu. Qadariyah percaya bahwa salah satu aliran dalam teologi Islam, salah satu paham dalam Islam yang percaya bahwa sebetulnya manusia itu merdeka. Ini Qadariyah. Bahwa manusia punya kebebasan, free will atau disebut free act gitu. Jadi manusia punya kebebasan kehendak dan kebebasan tindakan gitu untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupannya gitu. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka pada saat itulah manusia punya kebebasan untuk melakukan segalanya gitu. Nah, salah satu aliran di dalam teologi Islam atau dalam kalam yang menganut kepercayaan ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah punya argumentasi kenapa manusia punya kebebasan. Di antaranya adalah karena menurut Mu'tazilah, kalau Tuhan menciptakan manusia beserta surga dan neraka, yakni sebagai hukuman dan imbalan suatu hari nanti, maka pada titik itulah Tuhan wajib berlaku adil. Adil dalam pengertian ketika Tuhan menciptakan surga dan neraka dan dia akan menghukum orang-orang yang berbuat buruk dan memberikan imbalan bagi orang-orang yang berbuat baik, maka pada titik itulah Tuhan harus memberikan kebebasan kepada manusia. Jadi Tuhan harus memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk melakukan apa yang ingin manusia lakukan. Karena jika tidak, menurut Mu'tazilah ini tentu sangat filosofis ya. Karena menurut Mu'tazilah, kalau Tuhan tidak memberikan kehendak bebas pada manusia, pada titik itu sebetulnya Tuhan tidak adil. Karena Tuhan masa menghukum orang-orang yang berbuat buruk di semasa hidup manusia, padahal ternyata manusia tidak bebas. Itu kan logikanya seperti itu gitu. Ketika Tuhan sudah menentukan orang itu berlaku buruk dan tidak punya kehendak bebas, lalu mengapa Tuhan menciptakan neraka gitu? Bukankah Tuhan sendiri yang menakdirkan kepada manusia gitu? Jadi argumentasinya seperti itu. Biar Tuhan itu adil, manusia harus diberi kehendak bebas. Nah, aliran Qadariyah seperti itu, bahwa manusia sebetulnya punya kehendak bebas. Berbeda dengan Jabariyah, yakni aliran sebaliknya yang percaya bahwa manusia sebetulnya tidak punya kehendak bebas. Manusia melakukan segala sesuatu yang ditakdirkan, atau Tuhan telah menciptakan sungai bagi manusia dan manusia menjalani kehidupannya seperti air sungai mengalir gitu. Jadi ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Menurut Jabariyah, sebetulnya ketika kita sukses atau ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita membunuh misalnya, atau ketika kita kecelakaan misalnya, semua itu sebetulnya sudah ditakdirkan gitu. Saya sudah ditakdirkan kecelakaan, sudah ditakdirkan membunuh, sudah ditakdirkan sukses, sudah ditakdirkan apa gitu. Sudah ditakdirkan, semua sudah ditentukan oleh Allah. Itu Jabariyah. Sedangkan sebelumnya Qadariyah tidak. Manusia lah yang merealisasikan semua itu. Kecelakaan itu diukur karena adanya tindakan-tindakan tertentu yang manusia lakukan gitu. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya, jadi saya ingin corak dua ini sebetulnya yang Qadariyah cenderung mewakili orang-orang yang rasional, yang percaya bahwa sebetulnya yang melakukan itu semuanya adalah Tuhan, adalah manusia sendiri gitu. Sedangkan Jabariyah lebih pada mewakili kaum-kaum yang fatalis atau disebut juga predestination gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil atau di dalam Al-Quran yang menyebutkan dua hal ini gitu? Sebetulnya semua aliran atau semua paham dalam kalam Islam atau dalam teologi Islam itu punya dalil sendiri, dalil masing-masing gitu. Misalnya dua aliran ini, kita mulai di Qadariyah. Jadi misalnya ada dalil dalam Al-Quran menyebutkan misalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi
Ya kurang lebih seperti itu. Saya sebenarnya bukan hafiz gitu menghafal Quran, tapi dalilnya seperti itu. Jadi artinya bahwa Tuhan tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubah nasib mereka gitu. Jadi ini semacam ada kebebasan kepada manusia. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tapi di ayat yang lain yang digunakan oleh Jabariyah mengatakan, misalnya banyak sekali ayat misalnya kayak wallahu khalaqakum wama ta'malun gitu, wama ta'malun gitu, kayak Allah lah yang menciptakanmu beserta segala yang kamu perbuat gitu. Jadi ayat ini kayak, oh iya, bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya diciptakan oleh Tuhan gitu. Bahkan misalnya ada ayat lain yang menyebutkan misalnya wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Artinya bukanlah kamu yang melontarkan ketika kamu melontarkan musuhmu, tetapi Allah lah yang melontarkan. Jadi ayat itu yang sebetulnya ingin menyampaikan bahwa ketika kamu melempar, bukanlah kamu yang melemparkan, tapi Tuhanlah yang melemparkan itu. Itu ayat Jabariyah. Jadi bukan kita lah yang sebetulnya melakukan kejahatan misalnya, tapi Tuhanlah yang memukul. Bukanlah kita yang memukul, tapi Tuhanlah yang memukul gitu. Sebetulnya itu berbeda lagi di tafsiran Qadariyah mengatakan tidak seperti itu gitu. Tuhan memberikan daya kepada kita, tapi manusialah yang merealisasikan daya itu gitu. Saya punya tenaga, Tuhan memberikan itu tenaga itu, tapi saya lah yang memukul menggunakan tenaga itu. Jadi saya sendirilah yang melakukannya. Jadi seperti itu gitu teman-teman. Nah, tentu menurut teman-teman mana yang bisa kita anut, atau teman-teman percaya pada Qadariyah atau Jabariyah atau keduanya, silahkan komen di komentar, dan kita akan bahas aliran-aliran selanjutnya tentu setelah setelah video ini gitu. Jangan lupa subscribe dan tunggu video-video selanjutnya seri teologi, filsafat, sastra, dan baca puisi, review buku, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih sudah nonton. Thank you. Salam kenal. Bye.